Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dimas Wicaksono di channel kesayangan orang-orang yang berpikir. Dimana lagi kalau bukan di Garis Lurus. Kali ini kita berada pada sebuah segmen, yaitu sebuah cerita. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita buat teman-teman. Tapi sebelum lanjut bercerita, alangkah baiknya teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share jika dirasa ini membawa manfaat buat teman-teman, biar kita makin semangat dalam berkreativitas. Oke, kita lanjut ceritanya. Alkisah di suatu pulau kecil tinggallah berbagai macam benda-benda abstrak. Yang pertama ada cinta, kemudian ada kesedihan, lalu ada kekayaan, kegembiraan, dan lain sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika datang badai menghempas pulau kecil itu. Dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau itu. Semua penghuni pulau cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri. Cinta sangat kebingungan sebab ia tak dapat berenang dan tak punya perahu. Ia berdiri di tepi pantai mencoba mencari pertolongan. Tapi sementara itu air semakin naik membasahi kaki Cinta. Tidak lama kemudian Cinta melihat kekayaan sedang mengayuh perahu. Kekayaan, tolong aku, teriak si Cinta. Lalu kekayaan menjawab dengan cepat. Aduh, maaf Cinta, kata kekayaan. Sambil mendekat dia bilang, perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tak dapat membawamu serta. Nanti kalau perahu ini tenggelam bagaimana? Lagi pula tidak ada tempat lagi bagimu di perahuku ini. Lalu kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya pergi. Cinta sedih sekali. Dia bingung, aduh harus gimana lagi. Namun kemudian dilihatnya kegembiraan lewat dengan perahunya. Cinta melakukan hal yang sama. Kegembiraan, tolong aku, teriak si Cinta. Namun kegembiraan terlalu gembira. Saking gembiranya dia karena telah menemukan sebuah perahu. Ia gak mendengar teriakan Cinta. Dia berlalu begitu saja. Air kemudian makin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang. Dan Cinta semakin panik. Tak lama lewatlah kecantikan. Masih hal yang sama pula yang dilakukan Cinta. Cinta berteriak memanggil, kecantikan, tolong aku, bawalah aku bersamamu. Lalu dengan perlahan kecantikan dengan perahunya mendekat ke arah Cinta. Dia berkata, wah Cinta, kamu basah dan kotor. Aku tak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini, kata kecantikan. Cinta makin sedih dan kebingungan. Ia mulai menangis terisak-isak. Di saat seperti itu lewatlah kesedihan. Dan kembali Cinta berteriak kepada kesedihan. Kesedihan, tolong aku, bawalah aku bersamamu, kata Cinta. Kemudian kesedihan mendekat kepada Cinta. Dengan lesunya dia berkata, maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja, kata kesedihan sambil terus mengayuh perahunya dengan pelan. Cinta putus asa, ia merasakan air semakin naik dan akan menenggelamkannya. Tapi pada saat kritis itulah tiba-tiba terdengar suara, Cinta, mari cepat naik ke perahuku. Kemudian Cinta menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang tua dengan perahunya. Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu tanpa tahu siapa orang tua itu. Kemudian di pulau terdekat orang tua itu menurunkan Cinta untuk menyelamatkannya ke sebuah pulau di mana tempat yang lain juga mengungsi. Pada saat itulah
Cinta baru sadar bahwa ia tidak sama sekali mengetahui siapa orang tua yang menyelamatkannya itu. Belum sempat bertanya, lalu orang tua itu keburu pergi. Cinta lalu segera menanyakannya kepada seorang penduduk juga di pulau itu. Ia bertanya, siapa sebenarnya orang tua itu? Kata si Cinta. Oh, orang tua itu tadi. Dia adalah waktu, kata orang itu. Tapi mengapa dia menyelamatkanku? Aku bahkan tak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku, tanya si Cinta keheranan. Lalu orang itu menjawab, sebab, kata orang itu, hanya waktulah yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari cinta itu. Jadi renungan cerita hari ini adalah bagaimanapun mungkin kecantikan, kegembiraan, kesedihan, kekayaan akan berlalu meninggalkan cinta, tapi tidak dengan waktu. Karena waktulah yang tahu betapa berharganya cinta. Mungkin tidak saat ini, mungkin tidak hari esok, tapi entah kapan. Terima kasih, sekian ceritanya. Mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat dan menghibur. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam garis lurus.